Selamat siang Bapak, Ibu, dan anak-anakku tersayang di PPA Among Tresno IO 0817. Kali ini Pak Deki akan berbagi tentang surat anak. Ya, tidak sembarang surat, tetapi surat untuk sponsor terkasih yang sudah banyak membantu kita. Apa saja yang menarik tentang surat ini? Yuk kita simak. Nah, mungkin yang perlu kita dasari dan kita pikirkan bersama cara pandang kita tentang surat. Ya, Pak Deki berharap anak-anak, ya, Bapak Ibu juga melihat bahwa surat, ya, tidak hanya sekedar surat, ya, kertas yang ditulis, namun sebuah sarana relasi hangat yang menunjukkan keakraban, menunjukkan kedekatan antara anak-anak kita ya dengan sponsornya. Jadi ketika menulis surat, bayangkan bahwa di sana nanti sponsor yang menerima surat ini sangat menunggu informasi dan surat yang dikirim oleh anak-anak ya. Nah, jadi saat menulis surat, coba tunjukkan perhatian ya. Kalau anak-anak menulis surat ya, coba tunjukkan perhatian, kasih ya, kepedulian ya anak-anak kepada sponsor. Karena saya yakin sponsor juga menunjukkan hal yang sama kepada anak-anak kita. Lalu surat itu adalah sebagai alat komunikasi antara anak-anak dengan kepada sponsor dan sebaliknya. Ya, walaupun banyak sekarang ini komunikasi bisa dilakukan lewat mungkin sosial media, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Namun semua itu sosial media itu belum bisa diakomodasi oleh Compassion sebagai alat komunikasi. Jadi hanya surat yang menjadi alat satu-satunya alat komunikasi antara anak dengan sponsornya. Nah, untuk itu, karena satu-satunya alat komunikasi, maka isi surat diharapkan sangat komunikatif. Apa artinya? Ya, salah satunya adalah ceritakan yang dialami. Ya. Jadi yang ditulis di surat itu bukan mengarang, tetapi adalah kondisi atau situasi yang sedang dialami oleh anak-anak. Ya. Jadi supaya komunikatif, ya, harus real time, kondisi terkini, kondisi update ya, terbaru, dan usahakan kalau memang ada menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sponsor. Nah, sebelum menulis surat, biasanya dan memang diwajibkan adalah anak-anak harus membuat sebuah konsep surat. Ya, apa sih konsep surat? Jadi konsep surat adalah rencana, rancangan, ya, isi yang akan ditulis oleh anak-anak atau apa yang akan diceritakan anak-anak lewat isi surat. Ya. Jadi sebelum membuat atau menulis surat yang sesungguhnya, anak-anak perlu membuat sebuah konsep surat. Nah, yang hari ini nanti Bapak Ibu, saya meminta tolong untuk dicek apakah bulan ini anak-anak mendapatkan tugas atau mereka diwajibkan menulis surat untuk sponsornya. Karena tidak semua anak di bulan ini, ya, mungkin bulan depan. Jadi minta tolong ditanyakan ke anak-anaknya apakah anak-anak saat ini atau bulan ini harus menulis surat. Karena jika bulan ini harus menulis surat, maka konsep surat harus dibawa besok siang pada waktu mengambil sembako ya. Nah, Pak Deki hanya mengingatkan saja nih, di konsep surat itu jangan lupa ada bagian-bagian pokok yang wajib ya, misalnya yaitu
menyapa, ya, sapaan atau nama panggilan sponsor, ya, menyapalah dengan benar. Ya, ingat panggilannya apa, ya, karena anak-anak punya panggilan khusus untuk sponsornya, atau bahkan mungkin sponsor yang meminta untuk dipanggil, misalnya panggilannya dengan Bapak. Nah, berapa banyak? Paling tidak minimal, ya, paling tidak 2 kali, ya, disapa nama sponsornya, nama panggilannya, yaitu di mana? Di awal kalimat, di awal surat dan di akhir surat. Ya, jadi minimal 2 kali. Ucapkan juga terima kasih, ya, itu pasti, ya. Untuk apa saja terima kasihnya, ya, karena setiap bulannya sponsor selalu memberikan support, minimal itu yang diucapkan, ya. Terima kasih untuk bantuan, terima kasih untuk surat, terima kasih untuk hadiah jika menerima, dan atau pemberian yang lain, ya. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, ya. Juga ceritakan kondisi real, ya, yang sekarang terakhir, kondisi terakhir yang dialami anak-anak. Nah, jangan menceritakan hal yang sudah lewat, yang sudah basi, ya. Lalu menjawab pertanyaan jika tadi, ya, sponsor ada yang bertanya kepada anak-anak. Kemudian membuat pertanyaan, jadi mengajukan minimal 1 pertanyaan, ya. Ya, pertanyaan apa aja boleh, ya, bebas. Ya, apa yang anak-anak pengen ketahui tentang sponsor, ya. Mungkin lingkungan tempat tinggal, ya, cuaca di sana, kesukaan sponsor, ya, kesukaan terhadap makanan, kesukaan terhadap warna, kesukaan terhadap mungkin permainan, olahraga, dan sebagainya, bisa ditanyakan. Tapi ingat, kalau surat sebelumnya sudah bertanya tentang hal itu, nah surat ini ya jangan ditanyakan lagi, buat pertanyaan yang lain, ya. Jadi ini tadi supaya komunikatif. Kemudian, ya, permohonan doa, juga mintakan doa, begitu, ya, untuk supaya didukung doa oleh sponsor, ya. Grade, ya, ini yang lainnya juga ada grade. Grade sudah diisi. Grade itu artinya kelasnya anak-anak, gitu, ya. Nama penulis surat, ya, ditulis juga. Kalau suratnya ditulis oleh anak-anak sendiri, ya, diingat ada bagiannya nanti ditulis di situ, ya. Kemudian setelah tadi konsepnya, nah sekarang form surat, kertas yang dikirim oleh Compassion ke PPA, dan hanya 1 lembar per anak. Jadi karena itu dikirim langsung dari Compassion di Bandung, nah, 1 anak hanya dapat 1 lembar. Makanya kenapa tadi dibuatkan konsepnya, ya, perlu diingat lagi, ruang atau tempat menulisnya di form surat itu terbatas, ada batasannya. Kenapa tadi juga perlu dibuat konsepnya dulu, ya. Tulis dengan baik, menulislah dalam posisi yang nyaman. Ya, saya yakin kalau kalian menulisnya, anak-anak menulisnya dengan posisi yang nyaman, ya pasti tulisannya akan bagus, ya, mudah terbaca, ya, terbaca dengan baik, ya. Perhatikan huruf-hurufnya, jangan sampai kurang huruf, ya. Lalu up to date, yaitu tadi kondisi terakhir, ya, dipastikan bahwa kondisi yang sedang dialami anak-anak saat ini. Nah, yang menarik juga, ada bagian di sebuah surat pasti diminta untuk anak-anak menggambar, ya. Di dalam form suratnya ada bagian untuk menggambar. Nah, apa maksudnya? Tulisan mungkin bisa menceritakan, ya, tetapi gambar akan berbicara lebih banyak. Itu kira-kira filosofinya begitu. Jadi diharapkan dengan gambar yang diberikan anak, gambar yang ada di dalam surat itu bisa mengekspresikan kondisi atau perkembangan anak, ya, atau spesifik surat anak. Artinya misalnya tema atau yang sedang dialami anak-anak adalah berkaitan dengan sekolah, maka gambarnya bisa dibikin temanya sesuai dengan kondisi. Jadi saat bersekolah, sebenarnya dengan melihat gambar gitu, sponsor akan tahu, oh, anakku sedang mengalami ini, ya, ini gambarnya, begitu, ya. Nah, jadi ketika menggambar pun memilih apa yang mau digambar itu juga menceritakan
Apa yang sebenarnya pengen disampaikan anak kepada sponsor? Ayo anak-anak bersemangat untuk menulis surat dan menggambar untuk sponsormu terkasih. Selamat menulis dan selamat menggambar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di informasi-informasi PPA selanjutnya. Amin. Dadah.